rekan-rekan media dan warga Provinsi Sumatera Selatan yang kami hormati. Pada hari ini, Kamis tanggal 16 Juli tahun 2020, sebagaimana biasa kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan perkembangan kasus COVID di Provinsi Sumatera Selatan. Namun sebelum kami sampaikan lebih jauh mengenai perkembangan COVID-19, kami selalu menghimbau, selalu mengingatkan untuk kita semua agar kita menerapkan, mentaati disiplin protokol kesehatan dengan patuh sehingga kita bisa memutus rantai penularan COVID-19 ini. Kami himbau kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudara sekalian bahwa hidup normal baru jangan diartikan sebagai hidup yang normal sebagaimana biasa tidak adanya COVID. Sebagaimana biasa sebelum adanya COVID. Namun hidup normal baru sekarang ini kita artikan sebagai kehidupan yang mana kita harus beradaptasi, harus menyesuaikan diri terhadap penularan COVID di tengah-tengah pandemi atau wabah COVID ini, sehingga kita bisa beraktivitas, menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari kita dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, menghindari kerumunan-kerumunan yang ramai, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan demikian, kita bisa beraktivitas, tidak terganggu dengan adanya pandemi ini, dan kita bisa hidup produktif, dan COVID tidak menular ke kita, dan akhirnya penularan COVID di tengah-tengah kita akan terhenti. Kita harus percaya bahwa pandemi COVID ini, wabah COVID ini akan berakhir. Mengenai cepat atau lambat berakhirnya, itu ada di tangan kita. Karena pencegahan terhadap penularan COVID ini tidaklah sulit, yaitu cukup memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, terutama kita ketika mau makan, dan selalu mencuci tangan manakala kita setelah mengakses tempat-tempat umum, setelah menyentuh bahan-bahan atau benda-benda yang digunakan secara bersama. Seperti dari kamar mandi, kita tahu ada handle pintu, di situ ada gagang pintu, yang tentunya gagang pintu bisa menjadi sumber penularan. Bahkan misalnya keran air bisa jadi sumber penularan. Oleh karena itu, kita setelah mengakses, setelah menggunakan tempat-tempat umum itu, kita harus mencuci tangan kita dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Dan jangan sekali-kali kita menyentuh mulut kita, menyentuh hidung kita, dan bahkan mengucek-ucek mata, menggaruk-garuk mata kita, ketika tangan kita belum dicuci dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Karena sesungguhnya sumber penularan itu adalah mulut, hidung, dan mata. Dan pastikan juga Bapak Ibu, saudara-saudaraku, untuk memakai masker dengan benar. Prinsip memakai masker adalah menutup hidung dan mulut. Karena pintu masuk utama penyakit
COVID ini adalah melalui hidung kita dan mulut. Oleh karena itu kita harus memastikan memakai masker dengan benar, yaitu menutupi hidung kita dan mulut. Jangan sampai memakai masker tapi maskernya tidak dipakai dengan benar, sehingga tidak melindungi kita terhadap penularan COVID-19 ini. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jangan pernah kita merasa malu atau merasa tersisih apabila kita menderita atau terinfeksi penyakit COVID ini. Buang rasa itu, kita harus percaya diri, harus tidak panik, harus tetap enjoy saja, tetap bersenang-senang saja dalam artian menyikapi terinfeksinya COVID ini dengan pikiran yang positif, yang baik saja, sehingga kita akan meningkatkan daya tahan tubuh kita dan kita tentunya tidak menjadi sakit yang parah dan penyakit COVID yang kita derita akan cepat sembuh apabila kita menyikapi dengan baik-baik saja sehingga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kemudian apabila kita terinfeksi COVID, marilah kita dengan patuh untuk melakukan isolasi baik secara mandiri maupun di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah. Jangan kita melakukan aktivitas di luar rumah dan bahkan tidak memakai masker sehingga kita bisa membahayakan orang di sekitar rumah kita, yaitu keluarga kita dan masyarakat di sekitar rumah kita dan tetangga kita, sehingga penularan ini terus berkembang dan sulit kita hentikan. Untuk itu kami menghimbau dalam kehidupan di tengah pandemi ini, mari kita disiplin menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak tadi, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan menggunakan sabun, serta menghindari kerumunan atau keramaian-keramaian, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, rajin beraktivitas fisik atau berolahraga, dan tidak stres atau tidak panik. Dengan demikian, penularan COVID ini bisa segera berakhir kalau semua kita patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditentukan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kedisiplinan kita semua. Untuk selanjutnya kami menyampaikan perkembangan COVID-19 pada hari ini Kamis tanggal 16 Juli tahun 2020 sebagai berikut. Pertama yaitu ODP, jumlah ODP total sejumlah 9.509 orang dan telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 8.091 orang dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 1.418 orang. Kemudian yang kedua yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan, jumlah total keseluruhan berjumlah 1.307 orang dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 813 orang dan masih dalam proses pengawasan sebanyak 494 orang. Kemudian yang ketiga yaitu kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Pada hari ini Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan penambahan kasus baru sebanyak 45 orang. Dengan rincian
Kota Palembang sebanyak 21 orang, Kabupaten Musi Banyuasin 4 orang, Kabupaten Muara Enim 1 orang, dan Kabupaten Banyuasin 6 orang, Kabupaten Lahat 1 orang, Kabupaten Ogan Ilir 9 orang, Kabupaten Empat Lawang 1 orang, Kabupaten Pali sebanyak 2 orang. Kasus sembuh, penambahan sembuh untuk Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini sebanyak 22 orang. Dengan rincian Kota Palembang 9 orang, Kabupaten Musi Banyuasin 5 orang, Kabupaten Oki 4 orang, Kabupaten Banyuasin 3 orang, dan Kabupaten Empat Lawang 1 orang. Sehingga total sembuh untuk kasus COVID di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 1.381 orang. Sedangkan untuk yang meninggal pada hari ini, Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan penambahan yang meninggal sebanyak 2 orang yang berasal dari Kabupaten Pali 1 orang dan Kabupaten Banyuasin 1 orang. Sehingga jumlah total yang meninggal untuk kasus COVID di Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 135 orang. Jadi kami ulangi, total yang meninggal untuk kasus COVID Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 135 orang. Sehingga dengan demikian total kasus COVID kita sampai hari ini untuk Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 2.829 orang. Dan telah selesai sebanyak 1.516 orang, sedangkan yang masih aktif, masih dalam proses perawatan, masih dalam proses isolasi sebanyak 1.313 orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kami memohon kedisiplinannya agar penularan COVID di Provinsi Sumatera Selatan ini dapat segera berakhir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tidak tahu itu kenapa harus itu, baru dari teman-teman ya kami mendapatkan informasi. Sebenarnya kalau swab test, kalau yang follow up atau evaluasi terhadap perawatan atau pengobatan itu dilakukan 2 kali berturut-turut. Apabila hasilnya 2 kali berturut-turut atau 2 hari berturut-turut itu negatif, baru orang tersebut dinyatakan sembuh. Tetapi apabila salah satu hasilnya positif, andai kata hari pertama masih positif, kemudian diulang 1 minggu kemudian negatif, diulang lagi 1 hari kemudiannya negatif, maka orang tersebut dikatakan sembuh. Jadi 2 kali hasil yang negatif secara berturut-turut. Jadi bisa saja orang itu di swab yang follow up, itu bisa 3 kali bahkan lebih. Karena intinya dikatakan itu sembuh apabila 2 kali berturut-turut hasil swab yang terakhir negatif. Ya, sebaiknya memang untuk diagnostik itu dilakukan tes PCR. Untuk diagnostik dengan rapid memang digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu yang sebenarnya kondisi pemeriksaan PCR sulit untuk dilakukan. Itu digunakan rapid. Tapi apabila mudah dan kita tersedia, maka pemeriksaan PCR menjadi pilihan yang paling baik. Ya, untuk aturan baru penggunaan rapid test di buku pedoman revisi secara detail tidak dijelaskan di sana, namun di
aturan mengenai kepergian sampai saat ini masih tetap dipakai. Ya, coba dikonfirmasi ke ini ya, ke teman-teman di Oku Selatan. Kan teman-teman media pasti banyak jejaring ya. Habis. Baik teman-teman, kalau tidak ada lagi, selamat menunaikan sholat maghrib. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat dan selalu jaga kesehatan supaya kita bisa melaksanakan aktivitas hari-hari kita dengan penuh produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.